Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kiat yang ketiga untuk bisa bangkit dari keterpurukan adalah berlapang dada. Karena sebenarnya persoalan itu besar atau tidaknya tergantung dari mood dan kondisi kita. Ketika kita memiliki hati yang tenang, jiwa yang lapang, jiwa yang besar, maka sebesar apapun persoalan kita, kita bisa mengatasinya. Tapi pada saat yang sama persoalan yang kecil, sederhana, tapi ketika hati dan jiwa sedang sempit, persoalan yang kecil itu seolah-olah sangat besar. Kita lihat orang bisa mengalami kepanikan karena persoalan yang sederhana. Karena seorang pembantu, asisten rumah tangga salah mematikan lampu saja, seorang majikan dia bisa sangat emosional. Pada saat yang lain ada orang yang kita anggap berat dalam perjalanan hidupnya, tapi karena dia sudah lapang dada, dia punya jiwa besar, persoalan yang berat itu menjadi ringan di hadapannya. Bahkan dia seolah-olah biasa saja. Mari kita perhatikan apa doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Musa ketika ditugaskan untuk menghadap kepada Fir'aun. Bukan hanya sekedar bertemu, tapi mengatakan innahu tagha, untuk mengatakan kepada Fir'aun bahwa kamu ini sesat, kamu ini bagian dari taghut, keliru. Bukan hanya sekedar bertemu, tapi untuk mengatakan itu. Orang nomor satu yang paling zalim, yang berani mengatakan setiap anak yang lahir harus dibunuh. Tidak ada pemimpin yang bisa sediktator itu. Nah, Nabi Musa Allah tugaskan, diperintahkan oleh Allah untuk menghadap kepada Fir'aun dan meluruskannya. Apa yang Allah ajarkan ketika hendak menunaikan tugas tersebut? Yang Allah ajarkan adalah berdoa agar lapang dadanya. Rabbi syrah li sadri. Itu doa yang pertama. Ya Allah, lapangkan dadaku. Coba warganet yang dirahmati Allah, ketika menyikapi satu persoalan apapun, miliki dada yang lapang. Saya tertarik dengan analogi yang disampaikan oleh A.A.Kim ketika beliau menyatakan, milikilah hati dan jiwa seperti lapangan bola. Apa maksudnya? Ketika hati selebar dan seluas lapangan bola, kalau kita main di lapangan bola, ada sapi di situ, ada kambing di situ, ada ayam di situ, bahkan ada beragam hal di lapangan itu, kita tetap bisa nyaman bermain. Nah, jangan miliki hati seperti kamar tidur atau kamar mandi. Gak usah ada kambing, gak usah ada sapi, ada kecoa saja di dalamnya, kita sudah tidak nyaman. Jadi miliki jiwa, dada seperti lapangan bola. Nah, Fir'aun ketika ingin didakwahi oleh Nabi Musa, yang diminta oleh Nabi Musa adalah agar dadanya lapang,
agar jiwanya tenang, damai. Dari situ persoalan bisa disikapi secara proporsional, tidak berlebihan. Kemudian ada kekuatan yang sangat besar ketika kita berlapang dada. Kemudian Rasulullah SAW juga dalam hidupnya sudah Allah karuniakan kelapangan dada, dan itu menjadi bekal nikmat yang sangat luar biasa. Itu disebutkan di dalam surat Al-Insyirah, alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami sudah lapangkan dadamu. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena itu warganet yang dirahmati Allah, setelah kita bertakbir wa rabbaka fakabbir, kita besarkan Allah, kemudian kita ridho dengan apa yang Allah tetapkan, dan kita yakin pasti itulah yang terbaik. Ada sesuatu yang nampak tidak enak, tapi yakin kita kepada Allah, dan Allah Maha Tahu akan banyak hal-hal positif yang kita alami, dan semua kita sudah mengalami itu. Kiat yang ketiga adalah lapang dada. Miliki kelapangan dada seperti lapangan bola, sehingga masalah itu kita bisa sikapi dengan tepat, tidak berlebihan, dan kita bisa segera bangkit dari keterpurukan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.